Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah. Parut keju sebanyak 100-150 gram. Diparutnya pelan-pelan aja, mengambang. Jadi hasilnya tipis, pendek, dan halus. Tidak panjang ataupun tebal ya teman-teman. Supaya nanti ketika dipanggang hasilnya kriuk dan renyah. Setelah diparut, ini bisa disimpan di dalam kulkas sampai kering, kurang lebih sekitar 2-3 jam. Nah, hasilnya seperti ini ya, halus dan tipis-tipis. Ini akan aku simpan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Kemudian di wadah berbeda, masukkan 400 gram margarin. Di sini aku gunakan margarin beraroma butter. Kalau teman-teman mau menggunakan butter boleh. Takarannya untuk butternya 150 gram. Dan sisanya margarin ya. Kemudian ini diaduk menggunakan whisker. Tidak perlu menggunakan mixer ya teman-teman, karena diaduknya cukup sampai lembut aja. Setelah lembut, masukkan 2 butir telur, kuningnya aja ya. Aduk kembali sampai tercampur dan benar-benar lembut. Tidak perlu sampai mengembang. Kemudian masukkan maizena sebanyak 50 gram. Susu bubuk sebanyak 27 gram atau 1 bungkus. Aduk kembali sampai tercampur merata. Resep lengkapnya teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Ini sudah lembut dan merata. Kemudian masukkan keju. Nah, sekarang agak kaku ya teman-teman. Dan kering. Selanjutnya ini aduk sampai merata. Kalau teman-teman punya permesan boleh dicampur sebanyak 30 gram. Selanjutnya masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 550 gram. Pertama ini aku masukin separuh dulu karena sudah terlalu berat. Ini aku ganti spatulanya pakai tangan aja, tapi pastikan tangannya bersih ya. Aku masukkan sisanya. Kemudian ini diaduk lagi sampai benar-benar merata. Nah, sampai seperti ini sudah cukup. Teksturnya dia kayak gini ya. Jadi dia nggak keras, dia juga nggak lengket, dia lembek tapi masih bisa dibentuk. Kemudian aku siapkan plastik ukuran 30 x 18 cm. Kemudian masukkan adonan. Kalau teman-teman nggak ada, untuk memipihkan adonannya boleh langsung digilas menggunakan rolling pin. Bagian ini boleh di skip ya. Ini aku ratakan menggunakan rolling pin. Diratakan seperti ini supaya padat. Setelah merata, ini bisa langsung dicetak. Aku akan gunting di bagian sisi sini, kemudian di sisi lainnya.
Selanjutnya ini aku ratakan sedikit. Nah, ini sudah bagus ya. Aku siapkan tepung terigu dalam wadah, kemudian aku celupkan cetakan kastengel. Ini berguna supaya adonannya nanti tidak menempel pada kastengel. Dan aku siapkan juga loyang yang aku sudah olesi menggunakan margarin. Kemudian akan aku cetak. Untuk tinggi adonan, ketebalannya itu menyesuaikan dengan cetakan yang ada ya teman-teman. Nah, kalau sudah sesuai, ini bisa langsung dicetak aja. Tarik seperti ini, kemudian lihat. Ini sudah dicetak ya. Untuk mengeluarkannya gampang banget. Dihentakkan sekali, terus dia akan keluar dengan sendirinya. Ketebalannya segini ya teman-teman. Tuh. Ini bisa disimpan di dalam loyang. Lakukan sampai semua adonan habis. Kalau ada yang kurang rata, bisa ditekan-tekan sedikit. Untuk kue kastengel, biasanya mengembangnya tidak terlalu signifikan nih ya. Jadi akan aku susun serapat mungkin. Tidak terlalu aku beri jarak biasanya. Karena dia nggak terlalu mengembang, jadi aman aja kalau diisi full. Seperti ini. Selanjutnya siapkan 1 buah kuning telur dan 2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini untuk olesan. Dalam satu resep ini aku menggunakan 2 kuning telur ya teman-teman. Setelah diaduk, dicampur dengan rata, kemudian oles di bagian atas kastengel. Mengolesnya boleh 2 kali teman-teman. Di sini aku pakai sekali aja karena wadahnya udah kuning. Kemudian beri topping. Di sini aku pakai kejunya nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi nggak terlalu halus. Aku lebih senang yang panjang-panjang seperti ini. Soalnya kalau tipis-tipis halus itu biasanya setelah dipanggang dia tuh akan lepas gitu ya dari kastengelnya, jadi pada copot. Kalau panjang-panjang begini, ini meminimalisir lepas dari kastengel. Pada saat menempel keju, setelah dioles langsung ditempel ya supaya menempel. Kuning telurnya belum kering. Kemudian ini dipanggang. Panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit di suhu 160 derajat. Selanjutnya ini dipanggang selama 50 menit. Setelah 45-50 menit ini sudah matang. Ini aku 47 menit ya. Selanjutnya panggang sampai selesai atau sampai adonan habis. Ini dia kastengel yang sudah matang. Ciri-ciri matang, bagian atasnya kering, keju yang jadi topping sudah kriuk, dan bagian bawahnya itu kuning keemasan. Kalau ada yang menempel bisa dilepaskan aja ya teman-teman, tenang aja. Untuk resep ini walaupun dia kriuk dan renyah, dia tuh nggak gampang ambyar atau kokoh. Dilihat dari warna kastengelnya, di sini terlihat ini matangnya merata, cakep banget. Untuk pengemasan aku menggunakan toples ukuran 800 ml. Kemudian setelah dingin, kastengelnya bisa disusun ke dalam toples. Biasanya berat adonan atau berat hasil kastengel yang diisi di dalam toples ini kurang lebih 490 sampai 550 gram. Dan untuk satu resep menghasilkan 2 toples, dan ini sisanya ya. Ini dia teman-teman kastengel yang kita buat hari ini. Satu resep hasilnya banyak ya teman-teman. Tampilan cantik dan menarik banget, cocok buat dijual. Recommended.
Teksturnya juga cakep banget teman-teman. Walaupun dia renyah dan crispy dan kriuk, dia tuh gak cepat hancur ketika disusun. Tuh. Kematangannya juga pas. Aku cobain dulu, bismillah. Wanginya kejunya berasa banget walaupun gak pakai keju parmesan. Kriuk, mantep banget. Cocok buat pemula teman-teman, pokoknya anti gagal. Supaya lebih menarik, kalau teman-teman mau jual, ini bisa dikemas seperti ini. Kemudian beri stiker supaya lebih cantik tampilannya. Di sini aku pakai stiker segel seperti ini ya. Untuk harga jual, teman-teman bisa sesuaikan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Karena setiap harga bahan baku itu kan beda-beda di masing-masing daerah. Ini dia teman-teman resep kastengel keju yang dibuat hari ini. Tuh kalau di luar ruangan tampilannya seperti ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi ya di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.